Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, pada hari ini kita diberi kesempatan untuk beribadah bersama, meskipun dalam suasana yang masih belum kondusif hingga saat ini, tapi percayalah Tuhan Yesus ini tetap ada, tetap memelihara hidup kita hingga sampai saatnya Tuhan Yesus datang. Sebelum kita beribadah, mari kita sama-sama bersatukan di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang sungguh luar biasa yang Engkau berikan pada kami Yesus. Engkau tetap memelihara hidup kami Tuhan. Bahkan Engkau menjauhkan kami dari segala macam bahaya Tuhan. Hanya Engkau-lah yang kami percaya Yesus. Bahkan hingga sampai akhir hidup kami Tuhan, kami tetap memegang teguh iman kami Tuhan. Meskipun dalam cobaan sekalipun Tuhan, kami tetap bersuka cita hanya dalam Engkau Yesus. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Setiamu
sama-sama katakan, Bukit dalam kehidupanku, kami berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. kami percaya Janji-Mu ajaib, terbukti dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu, ku kami berserah di dalam kekuatanmu, percaya. berserah Tuhan, Berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya janji-Mu ajaib Tuhan. Engkaulah Raja di atas segala raja. Kami ingin lebih bersorak-sorak Tuhan. Bahkan sukacita kami ada di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang siap bersukacita memuji menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Siap bersukacita Bapak Ibu Saudara? Haleluya.
kita pujikan. Hanya Engkau Yesus sukacita kami.
dalam kesesakan sekalipun Tuhan, kami bersuka cita. Bukan karena suatu keadaan Tuhan, tapi kami tetap bersuka cita. Meskipun keadaan kami menghimpit kami Tuhan, bahkan sekalipun kami tidak bisa bergerak Tuhan, kami tetap memandang Engkau Yesus sebagai sukacita kami Tuhan. Kami percaya jalan-Mu itulah yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kebenaran yang dari Engkau Yesus. Pakailah hamba-hamba-Mu Yesus yang akan menyampaikan suatu kebenaran Tuhan. Berikan tambahkan hikmat Yesus. Dan biarlah setiap jemaat-Mu Tuhan tetap percaya dan tetap memandang Engkau Raja di atas segala raja hingga sampai akhir hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama yang katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Sukacita yang luar biasa boleh kita alami melalui firman Tuhan. Nah, memang hari-hari ini kita bisa dirampas, apalagi kita sedang menghadapi PSBB yang akan berlaku di Surabaya. Nah, itu sebabnya Tuhan mau berbicara kepada kita tentang sukacita yang utuh, sukacita yang utuh. Wow, kalau saudara ditanya, kira-kira sukacita saudara apa yang menjadi sukacita buat saudara di hari-hari ini seperti ini? Pasti semua orang jawabannya sama. Semoga sukacita saya adalah kalau badai COVID itu berlalu. Enggak, saya nggak bertanya badai itu berlalu. Sukacita di tengah-tengah masa COVID ini. Mungkin saudara berkata, wow, saya sukacita kalau jualan online saya laku, seperti itu. Order dapat order, ojol dapat order, seperti itu. Saya mau sedikit bersaksi, minggu kemarin luar biasa sekali. Saya ada seseorang datang memberikan satu amplop dan isinya itu voucher belanja di satu supermarket seperti itu. Wah, itu hal yang luar biasa seperti itu. Itu sukacita. Ada lagi sukacita, sekarang ini lagi viral. Es krim zaman dulu, es krimnya Sultan, Vineta. Nah, boleh menyebutkan merek ya. Ini Sultan es krim itu kalau bisa kita dapatkan. Atau sukacitanya sederhana, saya nggak usah tinggi-tinggi Pak, asal saya bisa makan. Kalau kita mau bicara sukacita, kita percaya ntar lagi Tuhan bekerja luar biasa buat negeri kita, buat bangsa, buat dunia ini, semuanya jadi normal. Kalau situasi jadi normal, lalu orang berkata, saya pasti sukacita. Tapi saya mau tunjukkan beberapa hal. Ini contoh-contoh orang yang hidup di masa situasi normal, tapi nggak bisa sukacita. Yang pertama Voltaire. Siapa Voltaire ini? Orang yang kalau saya sebutkan, dia termasuk orang yang nggak percaya Tuhan. Walaupun dia mengaku percaya Tuhan, tapi apa yang dia lakukan, apa yang dikatakan, tindak tanduknya seperti itu. Dia itu penentang kekristenan. Dia seorang filsuf, dia seorang kritikus, orang yang hidup dari Prancis kira-kira abad ke-18. Bayangkan, sukacita dengan tidak percaya Tuhan, kira-kira kalau saya jadi orang Kristen, saya nggak bisa sukacita. Kalau saya nggak jadi orang Kristen, apakah saya bisa sukacita? Voltaire berkata, saya berharap tidak pernah dilahirkan. Suatu ketika Voltaire ini dia pernah datang kepada Raja Prusia. Dia berkata seperti ini, 12 nelayan Yahudi yang bodoh memulai kekristenan. Dia bicara 12 rasul. Tapi dia berkata satu orang Prancis yang bijaksana, siapa itu? Dirinya akan menghentikan itu semuanya. Dan Voltaire dia berkata, dalam waktu 100 tahun lagi Alkitab akan musnah dan 92 karyanya akan menggantikan.
Tapi ketika dia meninggal, tidak ada seorang pun sampai sekarang ya, yang hanya sedikit orang mengingat karyanya seperti itu. Orang yang berkata bisa sukacita kalau saudara nggak punya Tuhan, ya nggak. Dia berkata saya berharap tidak bisa dilahirkan seperti itu. Ada orang berkata saya mau bersenang-senang, saya mau berpetualang. Ada orang mau hidupnya hanya bersenang-senang, hidupnya free sex, petualangan seks. Lord Byron, dia seorang yang menggerakkan punya romantic movement, gerakan romantis. Dia seorang penyair dan terkenal sekali dengan karangannya yang terkenal, namanya Don Juan. Dia hidup dengan bersenang-senang. Bayangkan ketika dia tulis dalam quotation-nya, dia berkata dalam kutipannya, cacing, penyakit dan kesedihan itu milikku sendiri. Dia umur 35, 36 tahun lalu dia mati. Hidup hanya bersenang-senang, hidup free sex. Dia berkata nggak bahagia, nggak sukacita. Uang, kalau saya banyak uang, saya nggak akan susah di masa-masa sekarang ini. Orang yang terkaya di dunia di akhir abad ke-19 namanya Jay Gould, menjelang ajal, dia berkata, saya kira saya adalah orang yang paling menyedihkan di dunia. Kira-kira kalau saudara berkata, saudara sukacita dengan kekayaan saudara, dengan uang saudara? Enggak, orang yang terkaya di dunia. Saya adalah orang yang paling menyedihkan. Sukacita dengan jabatan, dengan ketenaran. Lord Beaconsfield, Benjamin Disraeli, dia Perdana Menteri Inggris, anggota parlemen, dia negarawan, tokoh sastra abad ke-19. Ini kutipannya. Masa muda adalah kesalahan. Oke, pantaslah anak muda banyak salahnya. Masa dewasa adalah perjuangan. Hidup perjuangan. Masa tua adalah penyesalan. Apakah dia sukacita? Ternyata memilih tidak mempercayai Tuhan, ketenaran, harta, sukacita, senang-senang, free sex, tidak mau sukacita. Hari ini kita mau belajar satu bagian dalam kehidupan kita dari satu nas Alkitab, bagaimana kita punya sukacita yang utuh dalam penderitaan. Yang pertama, sukacita dalam pencobaan. Bisa nggak kita bersukacita dalam pencobaan? Nas utama pembimbing kita dari Yakobus pasal 1, Yakobus 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Mari kita baca sama-sama ya. Yakobus 1 ayat 2 sampai keempat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, untuk bisa mengerti nats ini, saya bawa saudara secara umum untuk mempelajari, untuk melihat kitab Yakobus itu seperti apa. Nah, tema utama kitab Yakobus itu adalah iman yang dinyatakan melalui perbuatan. Kalau saudara sedikit ingat kitab Yakobus, saudara pasti ingat satu ayat yang terkenal, nats yang terkenal, iman tanpa perbuatan adalah mati. Makanya tema utama kitab Yakobus itu bisa kita lihat, iman kita, iman percaya kita itu yang dinyatakan melalui perbuatan. Itu gambaran yang kita bisa pahami, iman tanpa perbuatan adalah mati. Bukan perbuatan itu menyempurnakan iman, salah ya. Tapi iman yang dinyatakan melalui perbuatan. Nah, itu tema utama. Nah, kalau ide utama kitab Yakobus, nah gini, kalau kamu orang percaya, tunjukkan iman itu. Ya, jadi iman yang ditunjukkan melalui perbuatan. Nah, jadi ide utamanya apa? Kalau engkau orang percaya, kalau saya dan saudara adalah orang percaya, tunjukkan iman itu. Nah, kalau dihubungkan dengan pasal pertama, jika engkau orang percaya, berarti tunjukkan iman itu dengan apa?
dengan sukacita, dengan sabar, ketekunan di dalam pencobaan. Saya ulangi lagi, jika engkau orang percaya, jika saudara dan saya adalah orang percaya, tunjukkan iman itu dengan sukacita, kesabaran, ketekunan di dalam pencobaan kita. Bisa paham sekarang? Ayo kita baca lagi Yakobus 1 ayat 2 dan 4 dengan gambaran utuh seperti ini. Ayo kita baca. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, sekarang kita ini menghadapi pencobaan ya, menghadapi kesulitan, menghadapi masalah. Siapa yang mau COVID-19? Tapi semua orang harus mengalami. Dan COVID-19 itu mengakibatkan rentetan yang belum selesai sampai sekarang. Siapa yang mau? Rencana hidup berantakan. Baik dari kita bicara hal rohani ya, bicara pelayanan. Gereja kita, rencana kita, pelayanan kita. Ada banyak jadwal pelayanan saya di cancel. Dalam kota, luar pulau dan semuanya itu. Urusan gereja kita. Kita bicara sekarang urusan jasmani kita. Bahkan kita lihat ya, sampai urusan pernikahan batal. Umumnya orang menikah batal itu ya karena salah satunya pergi atau bagaimana. Tapi ini karena masalah satu hal, COVID-19. Liburan batal, wisuda batal. Apalagi sekarang mau diberlakukan PSBB. Wah, ada beberapa orang tambah parno ya. Kenapa? Sukacita yang sudah hilang tambah menghilang, dirampas. Yang ada adalah penuh ketakutan, penuh kemarahan. Dan kita lihat ada banyak yang ditutup. Bukan saja perbatasan, bukan saja aturan jam, tapi beberapa usaha. Kalau nggak kerja nggak makan. Orang sudah susah, tambah sulit seperti itu. Dan kebanyakan kita nggak suka namanya pencobaan ini. Apalagi yang nggak jelas seperti sekarang, nggak tahu sampai kapan. Sebagian besar dari kita jujur aja kita nggak bisa lihat ada nggak yang baik, ada sesuatu nggak yang baik dengan pencobaan, ada sesuatu yang baik nggak dalam masalah, ada sesuatu yang baik dalam ujian hidup kita. Kita lihat slide berikut ini ya. Jalan dari pencobaan menuju sukacita yang kita baca tadi itu. Nah lihat ya, pencobaan di mata Tuhan itu ujian buat iman kita. Jadi pencobaan yang kita alami, kalau orang berkata apa sih beda pencobaan dan ujian? Ada orang yang menggambarkan seperti ini. Pencobaan itu dari iblis. Iblis itu berusaha membinasakan. Tapi ujian dari Tuhan, ujian itu dari Tuhan. Tujuannya untuk menaikkan hidup kita. Oke, bicara soal pencobaan, tapi disebutkan di sini ujian iman. Tuhan mengajar kita untuk bertahan. Nah, jalan dari pencobaan menuju sukacita harus melalui bertahan, melalui ujian iman itu seperti itu. Nah setelah itu kita diajar untuk tekun. Kenapa? Belajar tekun dalam pencobaan, tekun bertahan melalui ujian iman. Sampai kapan? Sampai selesai. Baru sesudah itu kita sempurna, kita utuh, kita dewasa. Dan itulah yang disebut sebagai sukacita yang utuh. Jadi sekarang kita ganti ya, pencobaan itu bicara COVID-19. Ini ujian iman kita. Kita diajar untuk bertahan, tekun sampai kapan? Sampai selesai. Baru itu akan mendatangkan kedewasaan buat kita, hidup rohani yang utuh dan mendatangkan sukacita.
Nah, kata sempurna, makanya saya pakai kata dewasa. Kata-kata Yunani dipakai adalah teleos. Teleos itu dewasa, matang, bertumbuh dewasa seutuhnya, sempurna dalam karakter, dewasa dalam hal rohani. Jadi ketika seseorang melewati pencobaan, melewati godaan yang kita alami sekarang ini, firman Tuhan mengajar kita bertahan. Sampai kapan? Sampai selesai. Karena tujuan selesai itu adalah membawa sukacita. Sama seperti Yesus mampu menang melawan pencobaan, dan itu membawa tidak berkekurangan. Ini bukan bicara masalah materi, ini bicara soal karakter. Karakter yang tidak terkalahkan, karakter yang tidak berkurang melalui pencobaan itu. Ada seorang pastor Steve. Suatu ketika dia punya anak namanya Shane, masih umur 8 hari, dan Shane ini harus dioperasi. Operasi perut besar, operasi besar. Sudah paham ya, gembala sidang pastor itu biasa mendoakan orang, nguatin jemaat, besukin, doain orang, tapi sekarang harus menjalani sendiri. Dan ini berisiko tinggi. Baby, infant masih 8 hari, kalau dioperasi risiko terbesar adalah kematian. Banyak nangis, berdoa selalu, sampai pada satu titik dia berkata, Thy will be done. Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Tiba pada satu titik dewasa. Kita baca ayat ini sekali lagi, tapi versi firman Allah yang hidup ya. Yakobus 1 ayat 24. Saudara sekalian yang saya kasihi, apakah kehidupan saudara sedang dilanda berbagai kesulitan dan cobaan? Kalau demikian bergembiralah, karena jika jalan kehidupan itu sulit, kesabaran saudara memperoleh kesempatan untuk tumbuh. Sebab itu biarkanlah kesabaran saudara tumbuh, dan janganlah melarikan diri dari persoalan yang saudara hadapin. Karena apabila kesabaran saudara telah berkembang sepenuhnya, maka saudara akan sanggup menghadapi segala sesuatu. Saudara akan berwatak kuat tanpa celah atau kekurangan suatu apapun. Orang bilang watak itu sulit berubah. Tapi ayat ini berkata karakter rohani sedang dibentuk oleh Tuhan, oleh Yesus. Makanya itu yang mendatangkan sukacita yang utuh dalam kehidupan kita. Kalau manusia jasmani kita, manusia duniawi kita, rohani kita belum bertumbuh, kita lihat pencobaan itu adalah akhir dari hidup kita. Mati hidup saya. Orang Surabi bilang, mati aku. Enggak. Kita harus tahu bahwa apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, pencobaan itu bukan akhir hidup kita. Kayak nyanyian dulu ya, tak selamanya mendung itu kelabu. Setelah lewat ujian, datang kelulusan. Setelah lewat ujian, datang wisuda, naik kelas. Saat ujian hidup itu lewat melalui kehidupan kita, dan kita harus berjalan bersama-sama. Tuhan sedang membentuk karakter rohani kita. Kita gak sabaran, kita marah, kita berontak sama Tuhan. Tuhan berkata, bertahan. Selesai, sukacita itu tetap. Sukacita itu utuh dalam kehidupan kita. Ada seorang ibu bernama Ibu Shirley Richards. Dia sakit mendadak. Enak-enak sehat, sakit mendadak.
Udah sampai 4 minggu, 5 minggu, udah sampai 1,5 bulan, dokter menemukan penyakitnya itu leukemia, kanker darah akut, sudah stadium akhir. Dalam kesaksiannya setelah dia dijamah Tuhan, dia berkata begini, 5 minggu saya dibentuk oleh Tuhan, sampai suami dan istri, Ibu Shirley dan suaminya bisa berdoa seperti ini. Thank you, terima kasih Bapak Surgawi, karena penyakit ini memperkuat iman saya. Bisa paham sekarang? Ujian, pencobaan itu adalah ujian dan membuat kita harus belajar bertahan. Karena itu menimbulkan ketekunan, tekun di dalam Tuhan. Sampai kapan? Sampai selesai. Dan itu akan membentuk karakter kita, kedewasaan kita utuh, dan itu adalah sukacita. Pahami awal pencobaan, ujian itu tidak selamanya. Masalah pencobaan tidak akan bertahan selamanya. Pahami, imani, badai COVID ini pasti akan berlalu. Tapi Alkitab mengatakan kepada kita, bertekun, sabar, bertahan, karena itu akan menghasilkan ketekunan. Bukan tekun pasrah, enggak, tekun tetap pegang firman Tuhan, walaupun kita tidak melihat jalan, walaupun kita tidak melihat sinar terang, walaupun kita tidak bisa tahu apa-apa. Sampai kapan? Sampai badai ini berlalu. Dan itu akan menghasilkan sukacita yang utuh. Kita harus berpegang teguh pada firman Tuhan. Memang siapa manusia yang gak takut? PSBB entar lagi. Dengar-dengar Jakarta diperpanjang PSBB-nya 28 hari. Itu sebabnya Tuhan mengajak saya menyampaikan firman Tuhan tentang sukacita ini. Tuhan Yesus lihat semua kesulitan kita, tapi semua itu Tuhan adakan dalam kehidupan kita untuk membentuk karakter kita dewasa, utuh, dan itu sukacita. Pada akhirnya nama Tuhan akan dimuliakan. Bagian yang kedua dari firman Tuhan ini adalah sukacita mendapat hikmat Allah di masa pencobaan. Tadi itu sukacita di masa pencobaan. Nah, yang kedua, sukacita mendapatkan hikmat Allah di masa pencobaan. Ayo kita baca. Tadi itu ayat yang kedua sampai 4 ya. Sekarang kita baca ayat yang kelima sampai ke-7. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dengan dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi kalau mau bicara soal hikmat, saya bawa saudara untuk mengerti ya tentang hikmat dulu. Dalam dictionary, dalam kamus teologi, hikmat mendefinisikan hikmat itu seperti tindakan bijaksana, pertimbangan, pengalaman, dan kompeten untuk menguasai berbagai masalah kehidupan. Saya ulang lagi. Kamus teologi mendefinisikan hikmat itu sebagai tindakan yang bijaksana, pertimbangan, pengalaman, dan kompeten untuk menguasai berbagai masalah kehidupan. Jadi hikmat itu punya implikasi moral. Kalau saudara dan saya punya hikmat,
maka moral kita bisa membedakan ini betul, ini salah, ini harus dilakukan, ini tidak boleh dilakukan. Hikmat itu menolong. Hikmat itu juga memiliki implikasi intelektual. Kalau kita punya hikmat, kita bisa bedakan ini benar, ini jalannya, ini caranya, ini jalan yang salah. Oh, bukan ini caranya. Ketika menghadapi jalan buntu, hikmat menolong kita memiliki implikasi intelektual. Gimana menemukan jalan seperti itu? Jadi hikmat atau kebijaksanaan itu kemampuan yang Tuhan kasih, yang Allah kasih untuk memahami. Kenapa? Kadang-kadang kita jalan buntu. Kenapa? Karena kita tidak tahu kenapa seperti ini. Kita tidak tahu sifat sebenarnya dari masalah itu. Nah, sesudah kita tahu, kita cari tahu lagi kehendak Tuhan. Kira-kira kalau masalah ini, kira-kira kalau saya sakit, kira-kira kalau saya susah, kira-kira kalau kita menghadapi COVID, apa sih yang Tuhan mau? Itu ide daripada hikmat seperti itu. Nah, saya bawa saudara cari satu gambaran ya. Nah, hikmat itu diberikan Tuhan kepada seseorang. Nah, dalam ilustrasi di masa Perjanjian Lama, Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih wisdom. Dalam bahasa Ibrani mereka kata hokmah, kan dekat sama hikmat ya. Wisdom, hikmat itu merujuk kepada berbagai jenis keterampilan atau kemampuan yang diberikan Allah. Dalam Keluaran 31, Tuhan kasih, Allah kasih, ada orang namanya Besaleel dan Aholiab. Hikmat untuk mengerjakan, hikmat untuk keterampilan membuat apa yang Tuhan inginkan. Ingat ya, masalahnya begini, Musa naik ke gunung Horeb, gunung Sinai. Lalu Tuhan menggambarkan kepada dia semua yang Tuhan inginkan dibangun sebagai kemah Tuhan. Tabernakel kalau kita bilang. Ada ruangan, ada perkakas-perkakas semuanya. Musa lihat itu di atas gunung. Tuhan perlihatkan semuanya. Tapi masalahnya Tuhan lihat sendiri, Musa melihat sendiri. Besaleel dan Aholiab tidak tahu. Musa punya keterbatasan loh menjelaskan. Jembatan untuk bisa mengerjakan apa yang Tuhan inginkan, walaupun penjelasan Musa terbatas. Karena Besaleel, Aholiab tidak bisa lihat itu. Jembatannya apa? Tuhan kasih hikmat. Membuat sesuatu yang gak pernah dilihat Besaleel dan Aholiab. Hanya dikasih instruksi apa yang ada di benak Musa. Karena Musa, Allah memperlihatkan modelnya di waktu di atas gunung itu. Nah, kesulitannya itu sulit. Nah, kalau saudara pernah baca enggak kitab Keluaran 25-40 lah, saudara sedikit membayangkan ya model bangunannya, saudara membayangkan alat-alat perkakas yang dibuat Besaleel, Aholiab. Salah satunya ya, contoh ya, misalnya ya, buatlah 3 kelopak yang berupa bunga badam pada cabang yang satu dengan tombol dan kembangnya. Ayo, ngerti enggak? Itu bicara soal pelitama seperti itu. Walaupun kita baca berkali-kali, kita tidak ngerti. Sekali lagi ada satu ayat lagi, 50 sosok harus kau buat pada tenda yang satu dan 50 sosok pada tenda yang di ujung pada rangkapan yang kedua, sehingga sosok-sosok itu tepat berhadapan satu sama lain. Pusing nggak? Pasti pusing. Tapi tidak pusing kalau dapat hikmat Tuhan. Itu sebabnya dalam bagian yang kedua ini menolong kita. Sukacita mendapat hikmat dalam pencobaan. Saya kasih contoh tadi itu sukacita ketika Besaleel, Aholiab dapat hikmat dari itu untuk membuat semuanya itu. Lalu apa yang terapan buat kita? Sukacita dapat hikmat di masa pencobaan itu. Hikmat itu memberikan kita life skills
Hikmat itu memberikan kita keterampilan untuk menjalani hidup yang begitu berat yang kita jalani sekarang, sesuai dengan rencana Allah. Sama pusingnya sekarang ini, gimana ngurusi kerjaan, gimana ngatur keuangan saya, dengan keterbatasan, lalu gimana mengatur kesehatan, belum lagi ditambah lagi ntar lagi PSBB. Hikmat itu menolong kita. Hikmat Allah menolong kita hidup di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Sekarang saya bawa saudara yang menjadi pertanyaan banyak orang. Kenapa sih kok Allah membiarkan kita? Kenapa sih kita orang Kristen dibiarkan menghadapi pencobaan atau penderitaan seperti sekarang ini? Kalau saudara tidak punya hikmat, tak tahu jawabannya. Kita lihat slide berikut ini ya. Pertanyaan banyak orang, kenapa kita menghadapi cobaan atau penderitaan COVID misalnya ya? Jawaban hikmat dari Alkitab. Makanya hikmat itu menolong kita. Kita baca penderitaannya Ayub. Tapi dari cerita Ayub, semua ini bicara kedaulatan Tuhan. Allah berdaulat penuh. Berdiri engkau sebagai laki-laki, kata Allah kepada Ayub yang aja berdebat. Di mana engkau pada waktu aku mendirikan dasar-dasar bumi? Lalu Ayub tiba pada kesimpulan, aku menghadapi pencobaan ini semuanya kedaulatan Tuhan, kedaulatan Allah. Tapi tidak menjawab kenapa pencobaan dan penderitaan menghadang kita. Kitab Yakobus beda dengan kitab Ayub. Hikmat Allah dari kitab Yakobus. Kenapa kita menghadapi pencobaan dan penderitaan? Kitab Yakobus kasih hikmat kita menghadapi pencobaan dan penderitaan karena tuh Allah kepingin kita mengembangkan karakter kita seperti itu. Pahami? Nah, kalau saya tidak punya hikmat, lihat slide berikut ini ya. Apa hasilnya kalau kita gagal bertahan, gagal bertekun, gagal sabar dalam pencobaan? Karena kita tidak punya hikmat Allah, tidak punya hikmat Tuhan, karena kita tidak minta. Ketika menghadapi pencobaan, kita menyerah. Sesudah menyerah, kepahitan. Dan itu mengakibatkan damai sejahtera dan sukacita hilang. Baca enggak beberapa berita-berita di Thailand ada ibu yang bunuh diri, dia tahan, suami pergi, anak 2, dan harus menghadapi pencobaan yang seperti itu. Kenapa sih ada orang yang pahit hidupnya? Karena merasa gagal, hancur, tidak punya sukacita, kalah dalam pencobaan, kalah dalam ujian hidup. Itu sebabnya firman Tuhan ini saya mengajak saudara, jangan pahit, jangan pahit di masa-masa sulit seperti ini. Karena kita tidak tahu kenapa Tuhan izinkan di masa-masa sulit ini. Itu sebabnya saudara perlu hikmat Tuhan. Kita semuanya sok pintar, jujur aja. Kita ini sok tahu. Kadang ini kita ngeyelan. Sadari kita ini kekurangan hikmat, kurang bijak pada saat-saat tertentu. Semua orang dalam saat-saat tertentu dalam kehidupan kita gagal berurusan untuk hal-hal tertentu. Contoh ya, tidak punya hikmat dalam usaha, tidak punya hikmat dalam pekerjaan, gulung tikar. Tidak punya hikmat mengelola keuangan, saudara kekurangan berhutang. Tidak punya hikmat dalam mengatur hidup, kekacauan. Tidak punya hikmat dalam perkataan kita, rumah tangga pecah, pertemanan putus.
ibu-ibu di masa COVID ini stay at home di rumah, bikin resep baru. Kalau nggak bisa, minta hikmat, cari hikmat. Kemana? Tanya pada ahlinya. Di mana? Mau temen kek, saudara, atau Google, YouTube. Mahasiswa tidak paham tentang suatu ayat, pasti WA saya, tanya saya. Kenapa? Bukan saya punya hebat, tidak, karena saya tahu duluan. Saudara sedang mengerjakan sesuatu pekerjaan, mentok, sudah nggak ada lagi, nggak tahu jalannya. Saudara cari buku, cari jawaban di buku, cari orang lain. Dan masa COVID-19 ini, apalagi kita mau masuk PSBB, kita butuh namanya hikmat surgawi. Hikmat Allah yang bisa melihat semuanya terang benderang, di mana kita bisa gelap, tidak bisa lihat. Dan kita harus bertanya kepada Allah yang adalah sumber hikmat seperti itu. Ada beberapa hikmat Allah yang diberikan Allah kepada dalam firman-Nya kepada kita. Ya seperti tadi itu. Ada banyak hikmat yang tertulis dalam Alkitab. Tapi jujur aja kadang-kadang kita diberhadapkan dalam satu keputusan yang kadang-kadang kita nggak tahu harus bagaimana. Saat-saat ini adalah saat dimana kita minta hikmat dan arahan Tuhan. Tuhan, aku mesti gimana? Tuhan, jalanku mesti gimana? Tunjukkan, karena kita punya pakar di sorga yang tahu semuanya, yang tahu harus pergi kemana, yang nggak tahu apa harus dilakukan, kemana kita harus pergi. Penting bagi kita tiap hari untuk selalu connect kepada Tuhan Yesus, karena Dia tahu jalan. Adalah sukacita ketika kita mendapatkan hikmat dari Tuhan. Saya mau tutup dengan suatu kisah. Ada seorang bernama Betty Goldstein. Dia tinggal di kota New York di Amerika Serikat. Suatu ketika Betty Goldstein ini dia masuk rumah sakit, dirawat di sana. Dia adalah orang kaya dan suaminya Ron Goldstein mendampingi dia. Tapi Betty Goldstein ini dia punya cincin berlian, bayangkan 3,5 karat. Wah, saya nggak tahu berapa miliar dia punya itu. Karena masih di rumah sakit, itu sebabnya cincin itu dilepas, dibungkus, disapu tangan, dia simpan di laci supaya aman. Ternyata suami yang buka, suami yang simpan, disapu tangan, dilaci. Suatu ketika dia beres-beres, bersih-bersih, tanpa sengaja sapu tangan itu dibuang di bak sampah. Jadi ketika selesai dibuang di bak sampah, baru dia sadar kesalahannya. Dia ambil, dia kejar, dilihat di bak sampah itu, wow, hilang. Dia cari keluar, dia kejar truk sampah. Ternyata truk sampahnya sudah pergi mengangkut semua sampah dari rumah sakit itu. Berlian 3,5 karat. Lalu telepon dinas kebersihan kota. Kira-kira jalurnya truk sampah yang dari rumah sakit itu kemana? Ke Muarakhir, Pak. Jadi Ron dia kejar ke sana. Entah bagaimana caranya, dia bicara sama pekerja yang bersih-bersih, dan ada ribuan kantong sampah. Satu persatu disortir sampai akhirnya cincin itu ditemukan. Pahami enggak? Poin apa yang saya mau sampaikan? Untuk sesuatu yang berharga, orang cari dan kejar. Kitab Amsal mengajar kita juga sama. Hikmat itu lebih berharga dari emas perak. Carilah sesuatu yang berharga di masa-masa sekarang ini. Apa itu? Hikmat Tuhan. Dan masa sekarang ini sama. Ada banyak berita yang kita dengar. Ada berita betul, ada berita hoax. Hoax nakut-nakutin, hoax menghibur. Tapi gimana pun itu juga hoax.
berita palsu, hoax kesehatan, hoax minum ini itu, semuanya hoax. Hoax mudah dilihat apakah ini betul apa enggak. Kita cek dari website, apakah betul ini asli apa enggak. Pernah memikirkan dalam kehidupan kita sama enggak? Sekarang ini, di zaman sekarang ini, semua orang serba dalam kesulitan besar. Minggu depan kita masuk PSBB. Jangan sampai sukacita kita dirampas. Ada sukacita di dalam masa-masa pencobaan bagian yang pertama. Apa itu? Bertahan, sabar sampai selesai, tekun. Yang kedua, kejar, minta hikmat Tuhan itu. Dan kita paham, saudara akan mendapatkan sukacita yang luar biasa sekali. Sukacita yang luar biasa sekali ketika saudara mendapatkan hikmat Tuhan. Hikmat yang lebih berharga dari emas perak, yang membuka kita jalan dan memberikan pengertian yang besar dalam kehidupan kita. Bagaimana kita harus menjalani di masa-masa ini. Kita nyanyikan pujian Sekalipun Aku Dalam Lembah Kelam. Mari kita dengar dan kita nyanyi pujian ini. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku.
ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur Tuhan. Biarlah renungan firman-Mu menolong kami. Kami merasa hari-hari ini, apalagi kami akan menghadapi PSBB, sukacita kami hampir seperti hilang, dirampas. Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi landasan kekuatan buat kami. Bagaimana kami harus menghadapi bersama dengan firman-Mu. Engkau melancarkan kepada kami sukacita yang luar biasa, sukacita yang utuh di masa-masa pencobaan, dan sukacita mendapatkan hikmat Allah, hikmat yang menolong kami di tengah-tengah kami tidak tahu jalan, hikmat yang menolong kami, memberikan pengertian, memberikan kami pertolongan, pemahaman, memahami dengan jelas jalan manakah yang harus kami ambil dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini minggu terakhir, dan kita tahu bahwa minggu depan adalah minggu pertama, minggu di mana kita melakukan perjamuan kudus. Saya mau saudara dan saya, kita persiapkan perjamuan kudus. Kalau Paskah saya siapkan hosti, saya siapkan anggur. Tapi karena PSBB kemungkinan besar tidak bisa. Saudara persiapkan sendiri seperti yang saya pernah instruksikan. Pakai biskuit, pakai roti tawar, pakai wafer, pakai kue. Sedikit saja kecil ya, potongan kecil. Jangan terlalu besar. Nanti waktu perjamuan sudah waktunya minum masih mengunyah, masih lama kan? Seperti itu. Anggurnya juga persiapkan. Mau minum sirup, mau minum Fanta, minum soda, terserah apa saja. Jus juga boleh. Tidak ada minum teh juga boleh. Ya. Kita akan persiapan untuk perjamuan kudus minggu depan. Jangan lupa setiap hari tetap berdoa untuk pembangunan gereja kita. Ya. Mempraktekkan firman Tuhan hari ini. Tuhan, kasih aku sukacitamu. Kasih aku belajar untuk punya sukacita di masa pencobaan. Ya. Dan saya terus berdoa dan doakan semua orang supaya Tuhan Yesus memelihara kesehatan kita. Tuhan pelihara kita, Tuhan jaga, Tuhan beri berkati, Tuhan cukupi kebutuhan kita, Tuhan berikan kekuatan kepada kita. Berdoa untuk bangsa negara ini dan berdoa untuk para medis, berdoa untuk pemimpin negara kita, berdoa untuk dunia, untuk pemulihan COVID-19. Oh ya, ada satu hal lagi. Kalau saudara mau memberikan persembahan untuk gereja di rekening BCA, nomor sekian saudara bisa lihat itu di situ. Berikan persembahan saudara. Kalau saudara memberikan persepuluhan di nomor rekening atas nama saya. Nah, kalau rekening gereja GBT Jemaat Kristus Hayat ya. Seperti itu. Oke, mari kita tutup ibadah ini.
Kita mau berdoa bersama-sama. Saya undang pemain musik melalui menyanyikan pujian terakhir. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita sama-sama pujikan segala kemuliaan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh baik dan luar biasa buat kami, mendorong dan membuat kami bisa paham dan kami mengerti Tuhan. Ajarkan kami bisa bersuka cita di masa-masa pencobaan ini. Jujur kami tidak bisa, tapi firman-Mu menolong kami untuk tetap bersuka cita, bertahan, bertekun dalam kesabaran sampai pencobaan ini selesai. Dan sukacita karakter Tuhan, karakter yang Tuhan bentuk dalam kehidupan kami, itu yang Tuhan bentuk dalam kehidupan kami, dan kami tidak kekurangan satu apapun. Dan Tuhan berikan hikmat buat kami dalam menghadapi situasi masa-masa yang seperti ini, karena kami tahu Tuhan itu sukacita yang luar biasa buat kami bisa menghadapi masa-masa yang seperti ini, tidak diombang-ambingkan oleh hal-hal yang lain. Tuhan berkati kami semuanya, berkati gereja kami untuk pembangunan gereja kami, berkati jemaat-Mu, jaga pelihara kesehatan, kebutuhan, kekuatan mereka, bangsa negara, para medis, pemimpin negara, pengampunan bagi kami semuanya Tuhan sediakan. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah kaum pria, diberkatilah kaum wanita,
diberkati suami istri, diberkati anak-anak pemuda-pemudi, diberkati usaha pekerjaan toko karyan proyek kita. Tuhan mencukupi segala kebutuhan kita. Tuhan berkati kesehatan kita dengan begitu limpah. Anak cucu menantu kita diberkati. Dan terimalah berkat Tuhan dari Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua, dan kita semua yang percaya berkata amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.